Yo, apa kabar nih teman-teman yang lagi nonton? Semoga selalu dalam keadaan sehat supaya masih bisa nonton ini video saya. Kali ini saya akan membahas manhwa action lagi nih, yaitu Reincarnation of the Suicidal Battle God. Pokoknya nih manhwa nggak ngotak, keren ya dah. Dan juga salah satu manhwa up ranking di Korea sana. By the way, ini part pertamanya, nantikan part selanjutnya hanya di channel ini. Oke, gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai. Cerita dibuka dengan memperlihatkan kehancuran akibat pertempuran yang sangat dahsyat di atas sebuah gunung antara dua orang. Mereka merupakan MC dan juga sang villain utama, yaitu Raja Iblis. MC yang menyandang gelar manusia terakhir terlihat terluka dan sudah kalah dalam pertarungan itu. Dan ternyata manusia telah kalah dalam pertarungan melawan para iblis sejak 1 tahun yang lalu. Dan MC yang sampai sekarang membawa harapan terakhir umat manusia sudah akan menemui kematiannya. Dan yang menyebabkan semua ini tidak lain adalah Raja Iblis Tartaros, sang monark para iblis. Tartaros yang melihat MC kita yang nampak sudah sekarat kemudian merapalkan mantra untuk memperlambat waktu agar mereka berdua dapat berbincang. Tartaros pun berbicara pada MC yang bernama Zephyr. Dia lalu mengajak Zephyr bekerja untuknya dan bersama-sama menaklukkan dunia dan mencapai puncak. Tartaros selalu mengulurkan tangannya pada Zephyr. Di sini Zephyr yang sudah sangat sekarat nampak seperti akan menerima tawaran dari Tartaros dan mengulurkan tangannya. Sementara itu dia mengingat orang-orang yang berharga baginya, terutama kekasihnya. Kekasihnya ternyata sudah menanami sebuah mantra yang melampaui ranah kekuatan mereka pada tubuh Zephyr. Sontak Zephyr langsung menggenggam tangan Tartaros dan memberikan jawabannya pada Tartaros. Dia kemudian meledakkan dirinya dan menghancurkan seluruh area itu. Tartaros selalu membatu saat tidak tahu apa yang terjadi. Dia lalu melihat ke arah tangannya yang sudah hancur dan lalu berteriak dengan histeris. Karena marah akan hal itu, dia lalu menghancurkan tubuh Zephyr yang sudah hangus. Di saat terakhir Zephyr menyesal karena tidak berhasil membalaskan dendam semua orang. Tapi tiba-tiba Zephyr terbangun di sebuah ruangan. Dia heran dan berkata, "Di mana aku?" Dia pun mengira bahwa ini merupakan dunia kematian atau dunia bawah. Lalu terdengarlah suara yang membantah perkataannya dan berkata bahwa ini bukanlah dunia bawah, melainkan panteon, tempat peristirahatan para dewa. Suara tersebut ternyata berasal dari malaikat. Sontak Zephyr terkejut dengan kedatangan malaikat itu. Malaikat yang bernama Mercedes-Benz kemudian menenangkan Zephyr dan berkata bahwa dia sudah mati dan seharusnya sudah dikirim ke dunia bawah. Tapi karena keinginan dari 3 dewa agung, mereka memutuskan untuk mengirim Zephyr ke masa lalu beserta seluruh ingatan dan skillnya. Sontak Zephyr bereaksi seakan tidak percaya dengan kata-kata malaikat itu, bahkan menganggap ini hanya hayalannya belaka. Dia pun bertanya kenapa kalian memberiku kesempatan kedua. Mereka lalu berbincang sampai kemudian Zephyr berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Zephyr ternyata tidak percaya kalau para dewa memberikan kesempatan ini kepadanya dengan gratis. Pasti mereka menginginkan sesuatu darinya. Mercedes-Benz pun menjawab pertanyaan dari Zephyr dengan membagikan pemikiran para dewa. Ternyata para dewa hanya ingin melihat sesuatu yang lebih menarik. Singkatnya, para dewa ini cuma menganggap manusia khususnya Zephyr sebagai hiburan atau tontonan belaka. Dan banyak dewa yang kecewa dengan ending yang mereka lihat saat ini. Jadi itu sebabnya mereka ingin mengirim Zephyr ke masa lalu dan mengulang walau ada akibatnya untuk para dewa. Zephyr yang mendengar hal itu langsung meluncurkan Kamehameha ke arah Mercedes-Benz. Zephyr yang sangat marah akan hal itu dan berniat ingin meluncurkan Kamehameha yang kedua ke arahnya. Di sini tuh intinya Zephyr bilang kalau manusia itu bukan sekedar hiburan belaka. Jadi singkatnya jangan ngerendahin kami. Oke. Sontak Mercedes-Benz pun langsung menggunakan jurus yang sama seperti pada saat Buddha menghukum Sun Gokong, tapi hanya versi kecilnya. Jurus itu langsung menghantam Zephyr. Mercedes-Benz pun berjalan ke arah Zephyr dan kemudian berkata bahwa para dewa hanya tertarik pada Zephyr, bukan pada manusia 3D biasa yang rendahan. Makanya, jadilah wibu agar kamu menjadi entitas di luar nalar yang melampaui para dewa. Bercanda, deng. Oke, lanjut. Mercedes-Benz pun mengangkat wajah Zephyr dan berkata, "Mana mungkin ada yang gratis di dunia ini?" Dia lalu menghilangkan jurus tadi dan berkata bahwa ada satu dewa yang sangat ingin Zephyr kembali untuk alasan lain. Dewa tersebut ialah Tartaros. Alasan Tartaros melakukan ini karena rekornya telah dipatahkan oleh Zephyr. Tartaros ingin bertarung lagi dan memastikan kemenangannya. Mercedes pun lalu bertanya, "Bagaimana menurutmu Zephyr?" Dia lalu menjawab, "Kalau dia mau mati, akan kukabulkan keinginannya."
Mercedes-Benz pun lalu membuat arah sihir pada Zephyr. Dia juga berkata bahwa para dewa memberikan hadiah pada Zephyr untuk menunjukkan bantuan mereka dalam bentuk keuntungan yang bisa langsung diperiksa pada saat Zephyr sudah kembali. Pada saat itu Zephyr pun berpikir bahwa dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalaskan dendamnya. Mercedes-Benz pun lalu berkata, "Ku doakan yang terbaik Zephyr. Kuharapkan dirimu akan menghibur kami." Dia pun kembali ke masa lalu. Zephyr samar-samar mendengar suara orang-orang yang berada di sekelilingnya dan sontak membuka matanya. Ternyata dia berada di antara sekelompok berdebah. Setelah melihat situasi di sekelilingnya, dia menyadari kalau dia kembali ke 10 tahun atau 20 tahun yang lalu saat dirinya masih menjadi budak kuil. Cerita pun berlanjut dengan seseorang yang mengatakan kalau waktu istirahat telah selesai. Zephyr pun sempat beradu argumen dengan orang-orang berdebah itu, dan dia lebih memilih untuk tidak memedulikan mereka. Ternyata Zephyr terluka karena berusaha melindungi seorang anak kecil. Dia pun mengabaikan anak itu karena kurang mengingat kejadiannya. Dia berjalan lalu mengingat tentang keuntungan yang didapatnya. Tak lama setelah dia memeriksa hadiahnya, dia kaget karena keuntungannya. Mungkin karena keuntungannya terlalu gigih gitulah. Cerita pun berlanjut dan memperlihatkan Zephyr yang menambang dengan kecepatan yang luar biasa. Orang lain yang melihat itu heran dan berharap kalau Zephyr berada di kelompok mereka. Sementara itu Zephyr bergumam dan seakan tidak percaya dengan keuntungan yang diberikan kepadanya. Scene pun berpindah beberapa saat sebelumnya, yaitu saat Zephyr memeriksa keuntungannya. Informasi soal keuntungan itu pun memasuki kepala Zephyr. Zephyr yang heran karena diberikan skill dan item kelas atas akan tak percaya. Dia lalu berkata, "Benar mereka memberiku sesuatu seperti ini?" Zephyr yang terdiam karena melihat hal itu ditegur oleh kapten tim penambang mereka karena dianggap bermalas-malasan di hari pertamanya. Si kapten lalu berniat ingin memberikan pelajaran pada Zephyr dengan cambuknya. Sontak Zephyr langsung menangkap cambuk itu dengan tangan kosong. Kapten keherangan karena Zephyr bisa menangkap cambuk tersebut dengan tangan kosong. Zephyr pun meminta maaf dan mengembalikan cambuk itu. Dia heran dan melihat tangannya sambil berjalan karena tangannya tidak memiliki satu goresan pun karena cambuk tersebut. Ternyata Zephyr menggunakan skill pemberian dewa yaitu Wall of Iron yang mau baca bisa dipaus, yang bahkan memberikan stamina yang tinggi bagi penggunanya. Zephyr diberikan 9 hadiah dari dewa dan juga ditambah dengan pengetahuannya. Anjingnya ayam. Oke lanjut. Dia juga dapat memulihkan kekuatannya dengan cepat. Cerita berlanjut dengan Zephyr yang sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dia dan timnya pun memenangkan posisi pertama dalam kota tambang hari ini. Mereka lalu berdoa pada dewa mereka yaitu Arya yang adalah salah satu di antara 3 dewa agung. Sementara Zephyr yang hanya ikut-ikutan pun berkata, "Keselamatan matamu." Ternyata kebanyakan orang yang menjadi budak kuil ini adalah orang-orang biasa dan juga petualang yang kehilangan rumahnya dan diselamatkan oleh kuil Arya. Mereka yang diselamatkan harus membayar dengan harga yang sangat mahal, dan mereka yang tidak mampu membayar biayanya harus menjadi budak dan diberikan stigma pengekang yang membuat mereka tidak bisa bergerak semau mereka, atau singkatnya mereka akan mati kalau bergerak semau mereka. Zephyr pun berpikir akan melunasi biayanya dan lalu menjalankan rencana selanjutnya, yaitu membalaskan dendamnya dan menyelamatkan kekasihnya yang tidak mampu diselamatkannya dahulu. Scene berlanjut pada Zephyr yang sedang berjalan di distrik penjualan atau pasar lah kita bilang aja. Semua yang ada di sini dijual dengan harga yang sangat gak ngotak, kata Zephyr. Dia lalu dihentikan oleh anak tadi dengan maksud untuk membelikan Zephyr minum untuk membalas budi pada Zephyr yang melindunginya tadi, walaupun dia baru menerima uang karena baru mendapat posisi pertama dan baru dibayar tadi. Sontak Zephyr lalu menolak tawaran anak itu dan langsung pergi ke sebuah toko. Dia lalu memesan Water of Recovery atau biasa disebut dengan nama Health Potion dalam game RPG. Penjual heran karena minuman itu sangatlah mahal dan bertanya memangnya punya uang. Zephyr lalu mengeluarkan uangnya lalu mengambil pinjaman, singkatnya ngutang gitu deh. Anak itu kaget karena perbuatan Zephyr yang berhutang sembarangan dan lalu memperingati betapa bahayanya utang di sini. Sontak Zephyr mengabaikan kata-kata anak itu dan berkata, "Aku cukup melunasinya saja kan?" Ternyata ramuan yang diminum Zephyr memiliki kemampuan rahasia. Jika diminum dalam jumlah banyak, dapat meningkatkan kemampuan sihir. Tapi karena skill cheatnya, ramuan itu menjadi sama dengan eliksir. Karena hutang dari Zephyr sangatlah banyak, hasil dari menambang tidak akan cukup. Dia lalu memikirkan sebuah rencana. Cerita lalu berlanjut dan memperlihatkan Zephyr
melapor bahwa terdengar teriakan monster dari dalam tambang dan meminta agar para hunter diutus, dan juga dia akan ikut bersama dengan para hunter untuk menunjukkan jalannya. Ternyata Zephyr di sini berencana untuk menghasilkan uang dari dungeon itu. Endingnya nggak ngotak banget. Itulah part pertama dari manhwa Reincarnation of the Suicidal Battle God. Gimana? Apakah tertarik dengan mendengar kelanjutan ceritanya? So silahkan di like atau bisa di subscribe kalau kamu penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Di sini saya yang hanyalah seorang wibu yang rendah hati, tidak sombong, dan tentunya rajin menabung untuk ke Jepang. Undur diri dulu.